Allahumma tajir qalbi minan nifaqi wa hassin harji minan fawati. Jaga kemaluanku dari segala perbuatan yang berjurus kepada kedurhakaan, yang perbuatan dosa perbuatan keji, fawahish perbuatan sangat jelek. Jadi yang didahulukan adalah hati. Baru kita minta doa bukan dibersihkan, tapi dijauhkan dari segala perbuatan dosa. Udah selesai Bu. Ketika udah selesai buang air, ketika udah selesai bersih-bersih, maka kita keluar. Kata Rasulullah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kharaja minal khala' qala ghufrana." Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika keluar dari tempat buang air, dari toilet, dari WC, dari jamban, maka beliau mohon ampun kepada Allah. Apa bacaannya? Mohon ampunnya, Alhamdulillahilladzi adhaba anil hada wa afani. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nasai, Ibnu Majah. Apa katanya? Segala puji bagi Allah. Tuh diperintahkan untuk memuji Allah, padahal kita baru keluar dari buang air. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala penyakit yang ada di diriku dan telah menyehatkan aku. Coba Bu, kalau kita nggak bisa buang air, kita renungkan. Tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, mahal nggak biayanya? Kita merenung aja deh. Makanya di sini, Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku ini segala penyakit yang ada di diriku dan telah menyehatkan aku. Itu doanya kita. Coba kita nggak bisa kentut, nggak bisa buang air, mahal nggak? Tuh, buah Khadijah, Ustazah Khadijah. Kerasa nggak Bu? Sangat kerasa. Ketika nggak bisa buang angin, nggak bisa kentut, ketika nggak bisa buang air besar, sampai dioperasi berminggu-minggu, biayanya besar. Iya, makanya kita syukuri. Kita syukuri. Pantas aja kalau Allah selalu sampaikan dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhanmu yang mana lagi sih yang kamu dusta? Enak nggak kalau kita nggak bisa kentut, nggak bisa buang air besar kecil? Untuk kita kan juga enak. Udah bagaimana kata jelas rasanya. Sebagai contoh real, contoh nyata, tanya tuh ke Bu Ustazah Khadijah. Gimana rasanya Bu Ustazah Khadijah? Tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, nggak bisa kentut, mahal biayanya. Makanya yang ada kita syukur. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Makanya Allah marah banget jika kita nggak bersyukur, siksa Allah sangat baik. Kenapa demikian? Karena hal yang kecil sekalipun ternyata itu membawa nikmat buat kita. Kalau itu hilang, nikmat kecil sekalipun itu hilang, ternyata menjadi huru-hara bagi diri kita. Iya enggak? Jangan jauh-jauh tanyanya tuh ke Ustazah Khadijah di depan kita. Berapa lama Bu? 5 malam. Gak bisa buang air kecil, gak bisa buang air besar. Ini yang harus kita syukuri. Memang
pada dasarnya bahwa ajal itu usia itu ketentuan Allah, tapi sababnya kan gitu. Itu harus kita syukuri. Makanya di sini kata Rasulullah, jika beliau keluar dari buang air besar yang kecil, maka beliau selalu mohon perlindungan. Jadi Rasul itu kalau keluar dari toilet itu selalu mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca doa, maka beliau pun membaca doa. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah Bu, kalau ada lagi yang baca begini nih, ini buat perbedaan buat kita. Maksud bukan buat perbedaan. Dalam arti kalau ada orang yang baca beda sama kita jangan marah. Kenapa jangan marahnya? Oh kalau segitu kita sekarang tahu. Kan selama ini mungkin ibu di pondok pesantren, di sekolah, di mana dulu belajar waktu masih kecil, kan tahunya cuma alhamdulillahilladzi adhaba anil hada wa amani, belajar kita kayak begitu kan, bikin gitu kan. Tapi ternyata banyak bacaannya. Seperti kemarin kita bahas masalah doa istighfar. Ternyata banyak. Nah, ini apa di antaranya? Ada lagi bacaan yang kedua, alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Apa katanya? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan kepadaku di awalnya dan di akhirnya. Ya kan? Kebelet pengen buang air, enak gak? Tapi ketika kita keluarkan enak gak? Maka itu adalah kebaikan di awal dan di akhir. Jadi ada kata Rasulullah, ada permohonan ampun, ada segala puji bagi Allah. Kita lanjutkan doanya. Ada juga doa yang pertama, anil adhaba anil ada wa ahsani. Doa yang kedua, ahsana ilayya fi awali wa akhiri, yang telah memberikan kebaikan kepada kita di awal dan akhir. Terus yang ketiga, ada lagi yang ketiga sama depannya. Apa itu? Alhamdulillahilladzi adaqani ghadatahu wa abqa fi quwwatihi wa adhaba anni adahu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku merasakan kenikmatannya. Buang air itu kan enak ya. Kalau gak bisa buang air gak enak kan. Baik air kecil maupun air besar. Ternyata kita gak sadarin ini. Coba deh kita pikirin dalam-dalam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku merasakan kenikmatannya. Wa abqa fi quwwati, dan menetapkan kekuatannya. Wa adhaba anni adahu, dan menghilangkan segala penyakit dari aku. Benar, ini suatu yang luar biasa. Rasa kenikmatan karena buang air. Sesudahnya dan setelahnya rasa lega, iya enggak? Terus kalau dia enggak dibuang jadi penyakit enggak? Penyakit, maka menghilangkan dari segala penyakitnya. Selanjutnya adalah kalau mau ke toilet, ini harus perhatikan betul-betul sama kita. Kalau mau ke toilet, kita misalkan punya kalung liontinnya nama Allah, atau liontinnya nama Muhammad Rasulullah, itu harus dibuka. Karena Rasulullah ketika masuk dalam toilet untuk buang air, beliau selalu membuka cincinnya. Cincin beliau itu bertuliskan kaligrafi Muhammad Rasulullah. Kenapa cincinnya bertuliskan kaligrafi Muhammad Rasulullah? Karena cincin itu sekaligus sebagai stempel cap. Jadi kalau kemana-mana kagak pakai cari cap, udah langsung capnya pakai stempel itu. Muhammad Rasulullah itu adalah ketika mau masuk ke toilet oleh Rasulullah selalu dibuka. Lalu kemudian kita bertanya, bagaimana
jika saya bawa Quran ke toilet? Nah, kalau di rumah gampang ya, masuk ke kamar mandi ngapain juga bawa Quran gitu ya. Ini kan masalahnya saya lagi ziarah, masalahnya kan saya lagi ngaji. Kalau saya nggak bawa, bisa hilang tas saya. Qurannya ada di mana? Ada di dalam tas. Terus juga HP, di HP itu banyak Quran. Ini bagaimana? Gitu. Kalau yang belum tahu dimaafkan, karena kan karena kan HP itu adanya baru zaman sekarang ya. Zaman dulu nggak ada. Dulu nggak ada HP. Sekarang HP, di dalam HP-nya itu ada banyak Al-Quran, ada banyak segala macam di bawah. Kalau kondisi kita di rumah, diusahakan jangan dibawa ke kamar mandi, jangan dibawa untuk buang air besar, air kecil. Tapi kalau di luar, misalkan kita ke mall, ziarah atau ngaji, adanya itu di dalam tas, kita masuk ke toilet, itu bagaimana? Itu boleh, karena dalam keadaan darurat. Karena kalau kita tinggalkan tas kita di luar, diambil orang. Enak banget orang ambil tas kita ya, sama rombongannya yang ada di dalam semua. Tapi kalau kita lagi ada di rumah ya diusahakan, kalau aja yang beliautin kalimat yang beliautin nama Allah atau nama Muhammad Rasulullah harus kita buka. Apalagi Quran, apalagi yang berbentuk kalam Allah lain. Kalau posisinya di rumah diusahakan jangan dibawa. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Apabila beliau masuk ke buang air atau ke toilet, ke kamar mandi atau ke jamban, banget betul. Maka beliau menanggalkan, membuka cincin-cincinnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang memang mencontohkan. Nah kemudian terakhir, kita mah jangan HP ditinggalin, yang ada kita nelpon sambil di kamar mandi ya. Iya, sambil WA. Iya, iya kalian. Lagi terima telepon, teleponnya ada di tas, dia lagi. Ternyata ketika kita lagi buang air, lagi di toilet, dilarang kita untuk ngobrol. Suruh diem-diem. Kecuali kita tunjuk orang yang kesasar. Begitu kata Rasulullah. Jadi minimal kita di dalam toilet, yang satu toiletnya di mall, yang satu di sebelah, yang satu di sebelah. Lagi di dalam toilet saling ngobrol. Video call lagi ya? Ini video call lagi. Udah cakep banget. Di toiletnya toilet duduk, atau nanti kalau duduk masih ada pantesan dikit ya. Kalau kelihatan dia video callnya lagi toiletnya jongkok. Terus nelpon sambil video call, Masya Allah. Sambil video call kelihatan semuanya. Pantas apa tidak? Jadi dilarang untuk bicara ketika kita berada di dalam toilet. Ini luar biasa Islam ya, luar biasa apiknya. Anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul fasallama 'alaihi falam yarudda 'alaihi. Nih, salah satunya enggak boleh ngomong. Apa enggak boleh bicaranya? Salah satu tidak boleh bicara di toilet bahwa ada dua orang laki-laki lewat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Dua orang laki-laki ini lewat di dekat Nabi, artinya dia tahu Nabi itu mungkin di toilet tapi lewat kan gitu. Fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Maka dua laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya secara kan yang dilewatin Rasulullah. Mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fala yarudda alaihi. Rasul enggak jawab. Jadi kalau kita ada di dalam toilet, ada yang ucapin assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Ketok pintu maksudnya.
Kita di toilet belakang mendengar lam jauh-jauh. Maksudnya supaya kedengeran. Am doang. Terus gimana cara mau ngasih tahu? Sementara nggak ada orang, jadi biarin aja lah. Berikutnya kalau dia datang lagi. Jadi Rasulullah itu nggak jawab. Padahal itu dua orang sahabat ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Lah ya udah. Beliau nggak jawab. Kenapa? Karena di toilet itu nggak boleh ngomong. Kalau kita kan teriak-teriak. Iya apa iya? Tak dulu apa sebentar sedikit lagi nih kebelet. Teriak-teriak. Itu tidak boleh bicara. Ini hal sepele sebetulnya. Ya, ini hal yang sangat sepele. Kita ngaji ini, Bu, kita ngaji ini sepele banget loh ini. Hal yang kecil banget, tapi sering kita lupakan. Ya, iya. Sering kita lupakan. Sepele ini ngaji. Dasar banget ini kita ngaji. Kayaknya kita masih orang juga ini kita udah belajar ini. Tapi ini sayangnya kita lupakan. Jadi nggak boleh bicara. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhrujur rajulani yadribani al-ghaib kashifaini an awratayhima yatahaddatsani fa innallaha yamqutu ala dzalik. Apa kata Rasulullah? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, Rasulullah bersabda, yaqul, beliau bersabda, la yakhrujur rajulani yadribani al-ghaib. Janganlah keluar dua orang laki-laki keluar rumah terus menuju mencari tempat buang air. Tempat buang air masuk sama-sama ke dalam rumah jamban, ke dalam toilet, kamar mandi, mau buang air juga. Kemudian kashifaini an awrataihima, kedua-duanya kan kelihatan auratnya. Terbuka auratnya emang karena mau buang air. Baik jongkok maupun duduk mau buang air. Ada yang buang air besar sambil diri ribet. Emangnya kambing. Terus kedua-duanya terbuka auratnya, kedua-duanya mau buang air. Kemudian kedua-duanya ngobrol. Ya tahaddatsa, bercerita, ngobrol. Maka kata Rasulullah, fa inna yamqutu ala dzalik, fa inna Allaha yamqutu ala dzalik, maka Allah memurkai atas perbuatan yang seperti itu. Jadi kalau kita ngobrol berdua orang di dalam toilet, dalam rumah jamban, dalam kamar mandi, itu udah saya sebutkan banyak banget. Kalau takut nggak ngerti, terus berdua-dua ngobrol segitu serius dan serunya itu ngobrol. Bahkan urusan suaminya juga diobrolin toilet, masya Allah. Ngobrol tuh berdua-dua seru banget. Fa inna Allaha yamqutu ala dzalik, maka Allah memurkai perbuatan yang seperti itu. Na'udzubillah. Yang terakhir kita tuntaskan masalah buang air ini, karena ini kerjaan kita sehari-hari. Saya yakin pulang dari sini juga langsung ke toilet. Ya kan? Ada yang keluar ke toilet dulu. Ada yang sampai di bawah langsung toilet. Sampai rumah langsung toilet. Yang paling terakhir, yang paling penting juga, gak kalah pentingnya adalah kalau kita punya rumah, ngebangun rumah, kalau yang belum bangun, maka mulai sejak awal jangan menghadapkan kloset kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kali ini posisi apa? Posisi saya apa? Membelakangi. Posisi ibu? Menghadap kiblat. Jadi kalau kita buang air, kita buang air besar maupun kecil, maka kita jangan jongkoknya atau duduknya ke belakangnya kiblat atau menghadap kiblat. Itu etika adab dan Islam. Idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbirha. Jika duduk di antara seorang kamu mau buang air maksudnya, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kan tahu kita jadikan
hal sepele, tapi menjadi penting. Inilah kajian kita pada kajian duha ini terkait dengan urusan bersih, urusan membersih kita sebelum masuk pada wudhu. Urusan bersih kita yang harus kita lakukan setiap hari sebelum kita berwudhu. Padahal kita udah tahu ini, tapi kadang lalai. Bagi yang sudah tahu, mudah-mudahan tidak lalai lagi kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan Allah selesai. Nah, ini semuanya doa-doa itu. Etika yang kita jalankan, perintah Rasulullah yang kita lakukan, maka itu semuanya menjadi pahala. Terus tadi bertanya, emang kalau sunnah itu perlu dilakukan terus, harus dijalankan terus? Sunnah itu adalah yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Menjalankan sunnah itu diberi pahala orang yang melaksanakan, mengerjakan, tidak dikasih dosa, artinya enggak dosa orang yang meninggalkan puasa Senin Kemis. Sunnah kan? Itu contoh yang paling jelas buat ibu-ibu para pimpinan majelis taklim. Puasa Senin Kemis itu contoh yang jelas sunnah. Tapi kita laksanakan kita dapat pahala. Tidak dilaksanakan juga tidak dapat dosa. Tapi kan beda antara orang yang mengerjakan sama orang yang tidak mengerjakan. Beda atau tidak? Beda. Ketika kita melaksanakan sunnah, maka bekal kita, pahala kita lebih baik dari orang yang tidak melakukannya. Pahala itu untuk apa? Ketika kita memang sudah keadaan terdesak, waduh, timbangan kita ini rata sama. Timbangan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini kok timbangan saya sama. Timbangan saya yang kanan 80, yang kiri 80, sama, draw. Maka Allah minta kepada para malaikatnya, kepada malaikat yang ngurusin itu, apa itu? Cari amalan sunnahnya, ditambahkan. Bagi yang punya amalan sunnah, ditambahkannya pastinya ke yang kiri, ke yang kanan. Pahala dosa. Pahala. Ketika sama-sama 80, terus dia punya banyak amalan sunnahnya, kata Allah kepada malaikatnya, cari amal sunnahnya, tambahkan. Ketika ternyata sudah ditambahkan, jadilah 150 sama 80, dia akan lebih berat kemana? 150. Begitu juga yang telah saya sampaikan. Ketika sholat kita bolong-bolong, sholat wajibnya bolong-bolong, dihisab oleh Allah, diperiksa oleh Allah, dihitung oleh Allah, yang perhitungannya tidak meleset sedikit pun. Terus setelah kita diperiksa, sholat kita ternyata bolong-bolong, kagak cukup buat masukkan kita ke surga. Allah minta kepada para malaikat yang ngurusin malaikat di bidang itu. Apa mintanya? Wahai para malaikatku, wahai malaikatku, coba lihat si Fulana binti Fulana ini. Coba lihat Ustazah Maimanah, ini pahalanya kagak cukup buat masuk surga. Misalkan banyakkan dosanya. Nah, lu makanya jangan main ayam potong dulu. Iya, jangan main potong ayam terus. Pahala banyakin. Pahalanya kagak cukup. Kenapa? Karena banyakkan dosa. Allah minta kepada malaikatnya yang ngurusin urusan itu. Apa coba? Ini sholatnya nggak benar. Sholat wajibnya ada acak-acakan. Wahai malaikatku, coba lihat, tengok ada sholat sunnahnya tidak. Sholat sunnah-sunnah itulah
Sholat sunnah itulah qiyamul lailnya, duhanya, rawatibnya, dan sunnah-sunnah lainnya itu yang ditutupkan kepada sholat wajib yang acak-acak. Jadi penuh pahalanya. Jadi dengan begitu kembali saya tanya, ternyata sunnah ini penting ya kita laksanakan. Buat nolongin kita. Jadi semua yang kita bahas tadi adalah sunnah Rasulullah dalam bentuk qaulun au fi'lun, perkataan ataupun perbuatan. Perkataan Rasulullah, doa itu kan perkataan Rasul, ya. Perbuatannya ngapain? Perbuatannya buang air adalah perbuatan. Ini kalau kita ingin diakui sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah SAW, meskipun kita belum pernah melihat beliau, insya Allah kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di akhir nanti. Ketika kita dapat syafaat, maka insya Allah kita bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Bukan hanya wajah Rasulullah, yang bisa kita lihat adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini semuanya menambah pengayaan keilmuan kita, menambah ilmu kita yang tadinya lupa menjadi ingat, yang tadinya lalai menjadi tidak lalai, yang tadinya kita tidak pernah laksanakan jadi bangkit kita laksanakan kembali untuk kehidupan kita bahagia selamat dunia akhirat. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian duha kita pada pagi hari ini telah tuntas kita laksanakan. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.